Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman dan adik-adik pejuang CPNS 2021. Kita kembali berjumpa dengan saya dalam channel Sang Tutor pembahasan soal-soal SKD CPNS. Nah, teman-teman sekalian, pada video kali ini kembali saya akan memperlihatkan soal asli CPNS tahun lalu, ya. Soal teman-teman ya, soal asli tahun lalu, teman-teman. Ya, materi yang saya bahas adalah mengenai integritas tes wawasan kebangsaan. Ada 6 nomor, teman-teman sekalian, diambil dari soal asli tahun lalu, bukan FR. Nah, ingat teman-teman ya, bukan FR, tapi soal tahun lalu. Soal asli, teman-teman. Nah, soal yang saya bahas ada 6 nomor ya, teman-teman bisa jawab dulu ya, kira-kira jawabannya apa menurut teman-teman. Kenapa? Karena soal-soal yang saya akan berikan teman-teman berbeda dengan soal-soal yang di luar sana ya, yang cuma mungkin memprediksikan seperti apa soal CPNS. Nah, ini adalah langsung soal asli teman-teman. Jadi beruntunglah teman-teman yang nonton video ini adalah dibahaskan soal yang betul-betul soal bocoran soal tahun lalu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bilang ya, soal itu bisa tidak ya dikirimkan PDF-nya. Teman-teman sekalian, tidak bisa dikirimkan PDF-nya. Teman-teman yang mau dapat soal aslinya dan bentuk-bentuk selengkapnya, teman-teman langsung berlangganan dengan sobatcpns.com. Semua soal sudah diserahkan ke adminnya, langsung dia input di paket-paket tryout ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian yang mau berlangganan dengan soal asli langsung ke Sobat CPNS. Nah ya, jadi teman-teman sudah lengkap semua soal asli tentang TWK, TKP, dan TIU di sana. Paketnya teman-teman tersedia sebanyak 15 kali paket tryout dengan kumpulan soal-soal terupdate sesuai dengan soal-soal asli tahun lalu. Nah, yang mau beli teman-teman murah sekali, hanya 65.000 saja teman-teman. Teman-teman bisa dapatkan langsung di link di bawah teman-teman, langsung klik ya. Harganya 65.000 selama 1 tahun. Nah ya, segera teman-teman berlangganan. Kenapa? Karena sudah ada ribuan orang yang mengakses. Nah, kita tanpa berlama-lama teman-teman, kita perhatikan soal-soalnya seperti yang lewat berikut ini. Simak pembahasannya sampai selesai, jangan setengah-setengah. Nah, baik, kita mulai dari soal nomor 1. Jadi, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman pernah dengar bahwa soal TWK tahun lalu dan tahun sekarang itu akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Dibilang bahwa soal yang TWK rasa TKP, full analisis. Ya, full analisis. Jadi teman-teman, soal-soal yang kemarin-kemarin teman-teman yang mungkin kalian dapatkan di luar sana, lupakan itu. Kenapa? Karena sudah tidak dipakai dalam soal CPNS TWK. Nah, nomor 1, bangsa yang majemuk seperti Indonesia perlu menciptakan, perlu menciptakan masyarakat yang multikultural. Masyarakat yang multikultural dalam beragama bercirikan apa? Titik. Nah, A, memiliki struktur organisasi keagamaan yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat komplementer. B, integrasi dan interaksi antar umat beragama tumbuh di atas dasar perintah para pemimpin agama. C, terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki ajaran agama yang sama. D, tidak adanya dominasi politik keagamaan oleh suatu kelompok atas kelompok yang beragama lain. E, jarang terjadi konflik antara penganut agama yang satu dengan agama yang lain. Nah,
teman-teman, inilah yang dibilang sebagai soal TWK full penalaran. Kenapa? Karena teman-teman bisa teman-teman baca dan prediksikan kira-kira jawabannya apa menurut teman-teman. Nah, ini. Sebelum kita menjawab apa yang tepat jawaban teman-teman, kita pertama mungkin saya mau kasih referensi ya mengenai apa itu masyarakat yang multikultural dan bagaimana ciri-cirinya. Nah, yang pertama, masyarakat multikultural merupakan sebuah kondisi masyarakat majemuk yang telah mencapai sebuah keharmonisan dan ketentuan di dalam masyarakat. Masyarakat kultural adalah suatu masyarakat yang memiliki beberapa subsistem di dalamnya, yang mana subsistem itu berdiri sendiri dan saling mempunyai keterkaitan satu sama lain dengan ikatan primordial. Nah, kemudian teman-teman, masyarakat multikultural sendiri terdiri dari 3 unsur, yaitu pertama masyarakat, kedua adalah multi, dan ketiga adalah kultural. Nah, masyarakat berarti suatu kesatuan hidup manusia yang mengandung interaksi serta rasa toleransi antara manusia tersebut atas dasar sistem adat istiadat. Nah, multi berarti banyak, nah gitu ya, atau beragam atau keberagaman. Sedangkan kultural berarti budaya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang berbagai macam unsur kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, yang terakhir teman-teman adalah ciri-ciri ya. Ciri-ciri masyarakat multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai lebih dari satu struktur budaya. Kedua, struktur sosial masyarakat multikultural bersifat non-komplementer. 3, adanya segmentasi. Nah, teman-teman, apa artinya segmentasi? Artinya adalah ada ada bagian-bagian teman-teman ya, dipecah-pecah gitu ya. Konsekuensinya rendah, konsensusnya rendah. Terus berpotensi terjadi konflik. Nah, gitu ya. 6. Proses integrasi mengandung unsur paksaan. 7. Terdapat dominasi politik suatu kelompok kepada kelompok lainnya. 8. Adanya kelompok mayoritas dan minoritas. Itulah namanya ciri-ciri masyarakat multikultural. Jadi teman-teman, jika kita kembali ke soal bahwa ini ya, kita lihat teman-teman bahwa di sini adanya segmentasi ya, adanya segmentasi. Kemudian di sini ada tadi berpotensi konflik. Kemudian terdapat dominasi politik teman-teman, semuanya ada di sini. Nah, kita lihat teman-teman, jadi jawaban tadi ya yang kita dapat ternyata teman-teman sudah ada di sini teman-teman ya, terjadi segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki ajaran agama yang sama. Apa artinya? Walaupun ada ajaran agama sama, tapi tetap ada namanya terpecah-pecah atau segmentasi. Itulah jawabannya C. Nah, sedangkan tidak adanya dominasi teman-teman ini sudah bertentangan dengan ciri masyarakat multikultural. Tadi kan teman-teman sudah dibahas bahwa ada dominasi politik. Nah, kemudian jarang konflik. Nah, di dalam masyarakat multikultural teman-teman, cirinya adalah sering terjadi konflik dan berpotensi akan terjadi konflik. Nah, itulah teman-teman untuk nomor 1, jawabannya adalah terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki ajaran agama yang sama. Kita lihat teman-teman soal nomor 2. Nah, baik. Nah, ini soal nomor 2, teman-teman. Soalnya mungkin agak mudah ya untuk soal nomor 2. Nah, ini tidak saya berikan tentang apa referensinya, teman-teman. Kita bisa menganalisis sendiri, ya. Nah, kegiatan yang dapat diselenggarakan untuk mempertemukan beberapa kebudayaan daerah yang ada di Indonesia melalui bentuk pentas budaya dan seni adalah dengan titik-titik. Nah, A. Melaksanakan konser musik secara rutin untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. B. Pawai obor yang melibatkan siswa dan masyarakat umum secara menyeluruh. C. Mengadakan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. D. Melakukan pameran fotografi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kemudian, menggiatkan pameran edukasi di berbagai daerah untuk kemajuan daerah. Nah, teman-teman sekalian, ini bagi saya teman-teman ya, kata kuncinya di sini. Tujuannya adalah untuk mempertemukan ya beberapa kebudayaan daerah yang ada di Indonesia melalui bentuk pentas budaya dan seni. Nah, jadi kegiatan yang pas teman-teman adalah untuk mempertemukan beberapa budaya adalah dengan cara apa? Kalau bagi saya adalah mengadakan kegiatan festival. Nah, kenapa? Karena tujuan dari festival teman-teman adalah untuk mempertemukan berbagai kebudayaan dan seni yang ada di Indonesia sehingga bisa ditonton langsung oleh seluruh masyarakat. Jadi jawabannya adalah untuk saya ini mengadakan
kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. Kalau ini mungkin teman-teman mudah sekali ya. Mungkin kita sepakat teman-teman jawabannya adalah untuk nomor 2 C. Tapi mungkin yang berbeda mungkin bisa tuliskan di kolom komentar jika teman-teman mau jawab pilihan yang lain. Oke, kita lanjut teman-teman soal berikutnya nomor 3. Nah, baik, soal nomor 3. Ini juga mungkin teman-teman saya tidak akan memberikan lagi referensi, ini kita bisa analisis sendiri ya. Nah, teman-teman mungkin pernah atau sering dengar ya, kalau seandainya ada pejabat yang mau dilantik itu disumpah teman-teman, disumpah ya dan seterusnya. Pengambilan sumpah dan janji kepada pejabat saat pelantikan, titik. Kewajiban melaporkan harta kekayaan sebelum dan sesudah yang bersangkutan menduduki jabatan tertentu. Titik, praktik tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara negara harus dibimbing nilai A. Keadilan dan keagamaan, B. Kejujuran dan keadilan, Oke, religiositas dan transparansi, D. Persatuan dan hukum, E. Profesionalitas. Nah, teman-teman sekalian, di soal nomor 3 ini ada 2 poin teman-teman. Oke, yang pertama adalah pengambilan sumpah dan janji. Sumpah dan janji teman-teman ya. Sumpah dan janji. Kemudian yang kedua adalah kewajiban melaporkan harta kekayaan baik sebelum menjabat maupun sesudah menjabat. Jadi ada 2 poin di sini teman-teman. Nah, jadi kita lihat kira-kira apa jawabannya. Apa tujuannya orang ya, apa tujuannya pejabat sebelum bekerja dan sudah bekerja harus melaporkan harta kekayaannya teman-teman. Ini adalah bagian dari apa ya. Jadi kalau untuk saya mungkin saya akan berpikir bahwa ini adalah bagian dari sebuah transparansi. Oke, sebuah transparansi teman-teman. Nah, sekarang untuk yang masalah sumpah dan janji, apa hubungan dengan religiositas? Ini adalah menyangkut masalah sumpah teman-teman. Kita bersumpah ya atas nama Tuhan. Ya, jadi ini berhubungan sama apa namanya? Sama religi ya atau keagamaan. Jadi bagi saya teman-teman, yang nomor 3 ini yang tepat adalah jawabannya ini ya. Religiositas dan transparansi. Kenapa? Karena kalau dipikir dari yang kedua ini adalah melaporkan kekayaan, itu adalah bagian dari transparansi. Nah, mungkin teman-teman juga akan berpikir, nah, kita bersumpah di sini untuk apa dan berjanji, mungkin ada yang bilang untuk kejujuran lah ya dan macam-macam, tapi kita pikir kembali bahwa sumpahnya itu adalah di atas kitab sucinya, artinya itu berhubungan sama religiositas. Nah, teman-teman sekalian yang berbeda jawabannya mungkin bisa komentar di bawah, kita akan diskusikan apa yang tepat untuk jawaban soal nomor 3. Nah, itu soal nomor 3 teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya nomor 4. Nah, baik, soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Negara menjamin kepentingan individu dan golongan. 2. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan dan bagian. 3. Ekonomi pasar sebagai bagian yang harus diterima apa adanya. 4. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat. 5. Kepentingan individu perlu dikembangkan sebagai pusat peradaban. Berdasarkan pernyataan di atas yang menjadi prinsip utama dalam pengelolaan negara yang mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika ditunjukkan oleh nomor 123, 124, 134, 245 atau 345. Nah, teman-teman sekalian, inilah bentuk soal yang masuk yang merupakan soal tahun lalu dan kembali akan diperlihatkan nanti di SKD tahun ini. Jadi teman-teman sekalian, soal-soal yang kemarin-kemarin yang teman-teman pelajari di luar sana itu sudah mungkin sudah ditinggalkan teman-teman. Kita sekarang sudah diarahkan untuk ke masalah apa namanya full penalaran dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini berhubungan sama prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Oke, prinsip Bhinneka Tunggal Ika teman-teman. Sebelum kita pilih jawabannya, saya akan memberikan lagi referensinya seperti apa prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya ambil teman-teman dari sini ya, ada sumber teman-teman di sini. Nah, prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah yang pertama adalah common denominator. Apa artinya? Bahwa mencari persamaan di dalam perbedaan. Nah, apa artinya? Walaupun kita berbeda teman-teman, kita lupakan perbedaan, kita cari kesamaan di antara perbedaan itu. Nah, itulah namanya prinsip pertama tentang Bhinneka Tunggal Ika. B adalah tidak bersifat sektarian dan eksklusif, yaitu semua rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar, paling hebat dan paling diakui oleh yang lain. Itu adalah namanya dibilang adalah
tidak bersifat sektarian, artinya tidak menganggap diri kita sebagai yang terbaik. C. Tidak bersifat formalistis, yaitu Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan sebuah perilaku semu dan kaku, tetapi Bhinneka Tunggal Ika sifatnya universal dan menyeluruh. Jadi artinya adalah dia berlaku untuk semua. Kemudian bersifat konvergen. Segala macam keanekaragaman yang ada bila terjadi masalah bukan untuk dibesar-besarkan, tetapi haruslah dicari satu titik temu yang bisa membuat segala macam kepentingan menjadi satu. Itu teman-teman indahnya kita ber-Indonesia. Teman-teman sudah diatur dalam sebuah konsep namanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun kita berbeda teman-teman, tetapi kita adalah satu, namanya adalah Indonesia. Oke, nah sekarang teman-teman kita lihat di pilihannya. Kita lihat, kalau untuk pilihan-pilihan di soal ini teman-teman, saya akan mencoret ya yang betul-betul yang tidak sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu yang kita bahas tadi teman-teman. Ya, yang mana saya pikir kepentingan individu perlu dikembangkan. Jadi teman-teman di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu kita harus mementingkan kepentingan golongan teman-teman, bukan individu saja gitu ya. Artinya kalau untuk 5 bagi saya adalah bukan sebuah prinsip prinsip tunggal ika teman-teman. Jadi 5 salah ya. Ini 5 salah. Nah, ini teman-teman 5 salah juga. Nah, kemudian teman-teman, saya memilih yang saya coret adalah ini ya, ekonomi pasar sebagai bagian yang harus diterima apa adanya. Ini bukan bagian dari Bhinneka Tunggal Ika yang kita bahas tadi teman-teman tentang prinsip-prinsipnya. Oke? Artinya bukan 3, bukan 5. Jadi bukan 3, bukan 3. Artinya salah ini, salah pula ini, salah ini, dan salah ini. Jawabannya adalah bravo. Nah, sekarang kita cek. Apa satu? Negara menjamin kepentingan individu dan golongan. Jadi teman-teman sudah salah tadi 5 ya. Ini adalah kepentingan individu yang dikembangkan. Padahal di samping individu, golongan teman-teman juga harus dijamin, gitu ya. Tidak harus individu saja, gitu. Jadi satu adalah betul teman-teman. Yang kedua, negara ialah suatu struktur masyarakat yang integral, segala golongan dan bagian. Itulah bagian dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Tadi yang saya bahas adalah menyeluruh teman-teman ya. Oke, itu nomor 2. Nah, yang keempat adalah negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat. Ini betul teman-teman bagian dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Paham teman-teman ya? Itulah soal nomor 4. Semoga teman-teman bisa memahami ini dan bisa nanti menjawab di soal TKD nanti. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut soal berikutnya nomor 5. Nah, baik, kita sambung lagi nomor 5 teman-teman. Ini mengenai pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni ya. BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 45 menyatakan, kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua. Ini adalah merupakan potongan dari pidato Soekarno ya. Nah, dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa A. Para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia merdeka. B. Tokoh-tokoh yang bersidang di BPUPKI semuanya memiliki kemampuan dalam berorasi. Oke. Para pendiri bangsa mempunyai tugas mewakili golongannya masing-masing di BPUPKI. D. Tiap-tiap golongan harus mendapatkan porsi usulan yang sama besar untuk disetujui. Tiap-tiap wakil golongan merupakan kelompok kepentingan yang harus diakomodasi kepentingannya. Nah, teman-teman sekalian, itulah teman-teman soal yang betul-betul full analisis. Nah, saya akan perlihatkan teman-teman lagi sebuah cuplikan atau cerita atau sejarah mengenai ini teman-teman ya. Oke. Peran tokoh perumus UUD 45. Oke. Peran tokoh perumus UUD 45, anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Nah, ada 2 paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu apa? Nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama. Ini teman-teman berimplikasi pada Piagam Jakarta ya, yang dimana dirubah yang yang ayat yang sila pertama ya. Oke.
Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini teman-teman jawabannya. Jadi teman-teman, ini saya ambil dari ini ya. Sumbernya jelas ya, ini teman-teman. Nah, BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah mufakat. Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 45 menyatakan, kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua. Dari pendapat Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia, terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku agama yang berbeda. Jadi teman-teman, sudah ada jawabannya adalah di sini. Terlihat jelas bahwa para pendiri negara berperan sangat besar ya dalam mendirikan negara Indonesia. Nah, itulah teman-teman jawabannya. Jadi sudah tepat ya. Tepatnya adalah kita lihat kembali ke soalnya. Adalah di sini. Jadi dari pendapat Insinyur Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia merdeka. Oke, terus teman-teman soal nomor 5. Nah, kita sambung teman-teman soal berikutnya, nomor terakhir ya, nomor 6. Nah, baik, soal nomor terakhir, nomor 6. Ya teman-teman sekalian, saya ulangi teman-teman, jika teman-teman mau mendapatkan soal asli CPNS tahun lalu, segera berlangganan dengan Sobat CPNS, harganya teman-teman hanya 65.000 saja. Itu sudah paket tryoutnya sebanyak 15 kali tryout teman-teman, dan plus pembahasan sudah lengkap, kemudian ada juga kumpulan PDF soal-soal. Nah gitu ya, jadi murah teman-teman, 65.000 saja. Oke, segera berlangganan teman-teman, langsung klik di bawah ya, di bawah ada, saya sematkan komentar di bawah tentang cara daftarnya. Nomor 6, sumbangan pemikiran dari para tokoh di dalam proses perumusan dan penetapan UUD 45 pada sidang BPUPKI dan PPKI merupakan semangat para tokoh untuk apa? Nah, ya, A. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai-nilai budaya. B. Menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial untuk kepentingan rakyat. C. Bahu-membahu untuk merumuskan sebuah dasar negara yang kuat walaupun berbeda tetapi untuk satu tujuan, yaitu kepentingan bersama. D. Penerapan atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Nah, terakhir, E. Mencegah perbedaan yang lebih besar dan mencari titik temu di antara perbedaan tersebut agar menghasilkan kesepakatan atau suatu integrasi. Nah, teman-teman, ini yang dibahas adalah mengenai sumbangan pemikiran saat saat sidang BPUPKI dan PPKI. Artinya teman-teman kita harus melihat kembali apa isi sidang PPKI dan BPUPKI teman-teman. Kita lihat. Nah, oke. Sidang BPUPKI dan PPKI merupakan tahapan yang penting dalam serangkaian persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Adapun hasil sidang BPUPKI dan PPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk hasil sidang BPUPKI. Nah, BPUPKI melaksanakan persidangan sebanyak 2 kali ya, ingat ya, sebanyak 2 kali untuk BPUPKI. Nah, pada sidang pertama, hasil sidang BPUPKI adalah 3 konsep dasar negara yang dikemukakan oleh 3 tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kemudian, sementara hasil sidang resmi kedua adalah pernyataan berisi Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang, dan batang tubuh. Nah, kemudian kalau sidang PPKI teman-teman hasilnya apa? Pertama adalah penetapan UUD, kemudian penetapan pertunjukan wakil presiden, kemudian pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, jadi teman-teman, kuncinya adalah sidang BPUPKI dan PPKI adalah untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 45 atau Dasar Negara, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, jadi kuncinya adalah tentang bahu-membahu untuk merumuskan sebuah dasar negara. Jadi itu adalah teman-teman. Apa jawabannya? Jadi jawabannya adalah bahu-membahu untuk merumuskan sebuah dasar negara yang kuat walaupun berbeda tetapi satu tujuan, yaitu kepentingan bersama. Nah, oke. Sudah selesai soal 6 nomor tentang integritas teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
Terima kasih sudah menonton. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.